Oke, kali ini kita akan bahas soal simulasi SNBT tahun 2024 resmi dari pemerintah. Yang penasaran gimana cara mengakses soal ini? Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Oke, di sini saya mau bahas tentang penalaran kuantitatif. Nomor 1 dulu. Yang pertama, di sini bicara soal fungsi kuadrat. Nilai minimum fungsi kuadrat F adalah min 8 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 1,0 dan 3,0. Oke. Kalau misalkan bicara soal melalui titik min 1,0 dan titik 3,0, berarti kan di sini dia memotong sumbu X di min 1 dan memotong sumbu X di 3. Berarti X-nya sama dengan min 1 dan X-nya sama dengan 3. Dari situ diperoleh berarti X plus 1 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan kuadratnya nanti Fx sama dengan A kali X plus 1 kali X min 3. Atau bisa ditulis Fx sama dengan A kali, ini kalau misalkan dijabarin jadinya X kuadrat, benar ya, X kali X kuadrat, terus X kali min 3 berarti min 3X, 1 kali X berarti plus X, 1 kali min 3 berarti min 3. Berarti Fx-nya sama dengan A kali X kuadrat min 2X min 3. Kalau dijabarin lagi berarti jadinya Fx sama dengan AX kuadrat min 2AX min 3A. Nah, kemudian clue yang kedua, nilai minimum fungsi kuadrat F adalah min 8. Kalau bicara soal nilai minimum, berarti nanti kita bicara soal turunan. Ini kalau misalkan kita turunin, berarti F aksen X sama dengan, masih ingat ya materi turunan di kelas 12, ini turunannya adalah 2AX min 2A. Nah, karena kita mencari nilai minimum, berarti ini kita buat sama dengan 0 dulu. 0 sama dengan 2AX min 2A. Kalau dikeluarin angka 2A-nya, berarti jadinya 0 sama dengan 2A kali X min 1. Sehingga X min 1 sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Berarti, untuk mendapatkan nilai minimum, itu di absisnya X sama dengan 1. Nah, kemudian kita masukin X sama dengan 1 ini ke persamaan awalnya. Persamaan awal yang ini. Nah, berarti Fx sama dengan A kali X plus 1 kali X min 3. Kalau kita ganti X-nya dengan 1, berarti F1 sama dengan A kali 1 ditambah 1 dikali 1 dikurangi 3. Nah, nilainya akan sama dengan min 8, karena nilai minimumnya adalah min 8 di absis X sama dengan 1. Di sini kita peroleh, berarti hitungannya A kali 2 kali min 2 sama dengan min 8, sehingga A-nya kita peroleh 2. Nah, kalau sudah ketemu A-nya sama dengan 2, berarti persamaan umumnya menjadi gini. Fx sama dengan A-nya kita ganti 2 ya, ini berarti 2 kali X plus 1 kali X min 3. Nah, ini menjadi persamaan umumnya. Yang kita cari di sini, ketika X-nya sama dengan 4. Nah, berarti ini kita ganti dengan 4, sehingga F4 sama dengan 2 kali 4 plus 1 kali 4 min 3. Atau hasilnya 2 kali 5 kali 1. Atau sama dengan 10. Nah, berarti opsi yang tepat di sini adalah yang C. Oke, sekarang kita lanjutin ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini bicara tentang bilangan. Bilangan A094 kurang dari 6000. Jika bilangan tersebut dibagi 3 bersisa 1, maka A sama dengan bla bla bla. Oke, di sini dibagi 3 bersisa 1. Berarti kalau misalkan A094 tak kurangin dengan 1, maka dia nanti habis dibagi 3. Nah, sehingga di sini nilainya A093 habis dibagi 3. Masih ingat ciri-ciri bilangan habis dibagi 3? Ya, kalau misalkan jumlah digitnya habis dibagi 3, berarti bilangan tersebut juga habis dibagi 3. Nah, ini kalau kita jumlahin digitnya, kan berarti
A ditambah 0 ditambah 9 ditambah 3. 3 sendiri habis dibagi 3 ya, berarti hilang. Terus 9 juga habis dibagi 3, berarti hilang. 0 habis dibagi 3. Nah, sisa tinggal A-nya aja. Dari bilangan ini, 1, 2, 3, 4, 5 yang habis dibagi 3, berarti jawaban yang C. Sehingga bilangan tersebut menjadi 3, 0, 9, 4. Selesai. Lanjut ke soal nomor 3, ini masih berkaitan dengan soal tadi. Bilangannya tadi kita peroleh berapa? 3, 0, 9, 4 gini ya. Nah, yang dicari di soal ini banyaknya faktor prima. Oke, kalau mencari banyaknya faktor prima, kita bisa pakai cara kita dulu waktu SD ya, pakai poin faktor. Nah, di sini 3094 berarti bisa kita bagi 2 menghasilkan angka berapa? 3094 jika dibagi 2 maka hasilnya 1547. Lalu kita bagi dengan angka 7 menghasilkan angka 221. Kemudian kita bagi berapa lagi? Dibagi dengan 13 menghasilkan angka 17. Nah, berarti angka 3094 itu adalah perkalian dari 2 kali 7 kali 13 kali 17. Sehingga faktor primanya ada 4. Nah, yang kita pilih yang opsi C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal ini berkaitan juga dengan soal sebelumnya, soal nomor 2 dan juga 3. Di sini tadi angkanya 3094. Hasilnya tadi 2 kali 7 dikali 13 dikali 17. Nah, yang kita cari banyaknya faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut adalah, nah, kalau mencari faktor positifnya kan berarti sama kayak mengkombinasikan antara 4 angka ini ya. Berarti nanti bisa kita tulis kombinasi antara 4 angka, kita ambil 0, ditambah ya, bukan dikali. Kenapa kok ditambah? Karena kan ini menghitung banyaknya kemungkinan. Jadi kita bisa mengkombinasikan 0 dari 4 angka ini, atau 1 dari 4 angka ini, atau 2, atau 3, atau yang paling banyak nanti 4, kombinasi 4 gitu. Nah, di sini berarti C40 ditambah C41 ditambah C42 ditambah C43 ditambah C44. Nah, masih ingat rumusnya kombinasi? Jadi rumus umumnya kalau misalkan ada bentuk C, N diambil R, maka nanti rumusnya sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Faktorial sendiri, misalkan ada soal 5 faktorial, berarti dia akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Nah, sehingga bentuk ini kalau kita hitung jadinya 4 faktorial dibagi 0 faktorial kali 4 min 0 faktorial ditambah 4 faktorial per 1 faktorial kali 4 min 1 faktorial ditambah 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial ditambah yang 4C3 berarti 4 faktorial per 3 faktorial kali 4 min 3 faktorial ditambah yang terakhir 4C4 berarti 4 faktorial dibagi 0 faktorial, dibagi 4 faktorial dikali 4 min 4 faktorial. Nah, kalau dihitung di sini 4 faktorial dibagi 0 faktorial kali 4 faktorial. Terus ditambah 4 faktorial per 1 faktorial itu udah 1 ya, berarti nggak usah ditulis. Terus 4 min 1 faktorial berarti 3 faktorial ditambah 4 faktorial per 2 faktorial berarti 2 kali 1 dikali 4 min 2 faktorial. 4 min 2 faktorial itu kan berarti 2 kali 1 juga. Terus ditambah 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Yang terakhir berarti 4 faktorial per 4 faktorial kali 0 faktorial. Ini sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 lagi ditambah 1. Atau kalau dihitung berarti sama dengan 16. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B, 16.
Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 ini kita bicara tentang statistika. Kayaknya soal statistika ini sangat penting ya dipelajari karena buat contoh soal UTBK yang tahun ini 2023 itu juga muncul soal statistika. Di simulasi SNBT 2024 juga muncul statistika. Berarti kemungkinan besar statistika akan keluar nantinya. Oke, kalau misalkan bicara soal statistika, yang penting itu datanya harus urut dulu. Jadi data harus terurut. Data terurut. Nah, ini clue untuk mengerjakan soal statistika. Oke, yang pertama di sini bicara tentang rata-rata, soal nomor 1. Rata-rata kumpulan data tersebut min 5 jika B sama dengan min 11. Kalau B-nya min 11, berarti nanti urutannya adalah min 11, min 7, min 5, 3. X-bar-nya atau rata-rata gabungan, X-bar itu kan rumusnya jumlah dibagi banyak. Nah, jumlah berarti kita jumlahin semuanya, min 11, min 7, min 5, plus 3, dibagi banyaknya data, berarti ada 4. Atau hasil akhirnya akan sama dengan min 11 dikurangi 7, berarti min 18, min 18 min 5, berarti min 23, ditambah 3, berarti min 20, dibagi 4, berarti hasilnya min 5. Nah, berarti yang pertama itu bernilai benar. Rata-ratanya benar min 5. Kemudian soal nomor 2. Median kumpulan data tersebut min 6 bila B-nya min 7. Kalau B-nya min 7 berarti data terurutnya menjadi min 7, min 7, min 5, 3. Median adalah nilai tengahnya. Berhubung dia datanya adalah 4, berarti mediannya di tengah-tengahnya ini nanti. Sehingga median sama dengan min 7, min 5 dibagi 2. Atau hasilnya min 12 dibagi 2, min 6. Berarti opsi yang kedua juga benar. Nah, lanjut yang ketiga. Di sini modus kumpulan data tersebut min 5 jika B-nya min 5. Kalau B-nya min 5 berarti data terurutnya menjadi min 7, min 5, min 5, 3. Nah, modus itu nilai yang sering muncul, berarti angka yang paling sering muncul, yaitu di sini min 5. Berarti jawaban yang ketiga juga benar. Yang terakhir bicara soal jangkauan, nomor 4. Jangkauan kumpulan data tersebut 3 jika B-nya min 8. Kalau B-nya min 8 berarti data terurutnya nanti jadi min 8, min 7, min 5, 3. Nah, jangkauan sendiri, jangkauan itu rumusnya max dikurangi min. Jadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Max-nya di sini kan berarti 3 ya, dikurangi nilai terkecilnya min 8, sehingga hasilnya adalah 11. Berarti opsi yang keempat ini salah. Sehingga yang tepat adalah 1, 2, dan 3 saja. Yang kita pilih yang A. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.